Saudara Kristen, kembali kita berenungan pagi hari ini dan kita sedang bahas tema yaitu Tuhan menyertai. Kemarin kita telah melihat kisah daripada Yunus, di mana Yunus lari dari hadapan Tuhan. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga disebut dia lari jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan ada dalam kehidupan daripada Yunus. Dikatakan saudara Kristen, apa yang terjadi? Lalu mereka yang ada di kapal itu ketakutan, membuang barangnya, lalu dia mengambil undi. Dan undi itu jatuh kepada Yunus. Dan akhirnya Yunus ini dibuang ke laut untuk membuat laut menjadi tenang. Kalau Yunus dibuang ke laut, harusnya dia mati. Dengan badai yang begitu rupa, gelombang laut yang begitu rupa, harusnya dia mati. Firman Tuhan berkata, kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Ini yang terjadi. Bukti bahwa Tuhan itu menyertai Yunus seperti ini. Ketika Yunus itu dibuang ke laut, laut berhenti. Dan Alkitab catat bagaimana penyertaan Yunus di ayat yang terakhir, Yunus pertama. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ini yang terjadi, saudaraku. Jadi ini bukti bahwa Tuhan ini, sekalipun Yunus jauh dari hadapan Tuhan, rasanya lari dari rencana Tuhan, tapi Tuhan itu tetap menyertai. Buktinya bahwa ketika dia dilempar ke laut, dia tidak tenggelam dan mati, tapi titah Tuhan membuat ada ikan besar yang menelan dia, yang membuat dia tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Artinya bahwa Yunus tetap hidup. Artinya bahwa Yunus disertai Tuhan, sekalipun dia dalam kondisi yang tidak taat. Memang ketidaktaatan itu akan membuat masalah dalam hidup kita. Tetapi masalah itu akan membuat kita ini kembali dari hadapan Tuhan. Atau masalah itu akan membuat kita itu menghadap Tuhan atau bertobat. Seringkali dalam hidup kita ini, ketika kita lari tidak mentaati firman Tuhan, masalah timbul dalam hidup kita. Dan masalah itulah yang membuat kita bisa kembali kepada Tuhan. Bukan berarti masalah itu bukti bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan itu menyertai kita, janjinya dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Masalah akan datang ketika kita tidak taat, itu tapi akan membuat kita boleh kembali di jalan Tuhan. Abraham melakukan hal yang sama. Dengan dia jauh daripada tanah yang Tuhan janjikan. Ada kelaparan di Negeb, dia lari ke Mesir, ada masalah, dan akhirnya dia kembali ke tanah yang Tuhan janjikan. Tuhan memberkati, biar hidup kita tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Amin.